Napak Tilas Wali kali ini kita berada di Kadilangu, Demak, tepatnya di makam Sunan Kalijaga. Ini seputaran gerbang Sunan Kalijaga. Mari kita telusuri, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kadilangu, makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan ini tempat yang keberapa ya setelah kita berkeliling ke makam para waliullah. Selamat menyaksikan apa yang dari perjalanan kita ini bisa diambil. Semoga bermanfaat dan bermakna. Amin amin ya rabbal alamin. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali Songo yang dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa, yang mana makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit yang berakhir tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati, dan Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram tahun 1513 atau tahun Saka Jawa sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi, yang mana haul Sunan Kalijaga diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Beliau keturunan bangsawan yang mana beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Seda Brangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga mempunyai banyak guru. Yang pertama adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut diteladani hingga saat ini. Yang kedua, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu ilafi. Beliau ini juga yang merupakan orang pertama di Pondonggiri Amparan Jati. Yang ketiga, Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang berada di kota Malaka, yang mana Sunan Kalijaga mendapat perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. Yang keempat adalah Sunan Gunung Jati, yang mana berdasarkan hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijaga di daerah Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Strategi utama dalam proses penyebaran dakwah agama Islam
Yang dilakukan Sunan Kalijaga adalah berupa pertunjukan wayang. Itu pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat sekitar. Kita lanjut perjalanan malam kita ke Sunan Kudus. Sunan Kudus salah satu wali songo yang bernama Jafar Shodiq adalah putra Syed Usman Haji dengan Siti Syarifah, putri Sunan Ampel. Insyaallah ta'ala iyatana hajjatana bi qawli jami Allah yang bersih Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dalam posisi sujud, kemudian beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Kita tutup perjalanan kita di Kudus. Kita lanjut perjalanan ke Cirebon, ke Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak begini. Ini kontainernya. Terjadi eksiden di wilayah Kemang. Ini parahnya. Ya, terima kasih. Sekian informasi laporkan dari Kota Demak.